aku. Kiranya kasihku bertambah padamu, makin teguh setiaku. Di natar Golgota, asliku ai. Oh, nama ngapula Tuhan, oh Allah. Apo sakido kosi pangoludo sailam gandai holong Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tanggal 20 November tahun 2021 tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membimbing seorang perempuan yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Dia datang ke rumah dan dia mengatakan, "Inang, saya siap untuk menjadi pengikut Kristus dan meninggalkan iman saya." Lalu saudara, saya mempertanyakan apa dasar dia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia katakan, "Inang, saya berteman dan bekerja dengan orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus dan hidup mereka dipenuhi dengan kasih Kristus. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus itu benar-benar melakukan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus." Lalu suatu ketika dia pergi berbelanja ke pasar di satu daerah dengan supir, lalu mereka diculik, ditangkap untuk diminta uang tebusan. Dan gerombolan penculik tersebut mengurung mereka dalam kurungan bambu, dan selama 2 hari 2 malam dia tidak makan, meminta tebusan kepada perusahaan tersebut agar para penculik tersebut mendapat uang dan diganti dengan nyawa mereka. Lalu di malam kedua ada seorang kelompok dari para penculik itu yang berusaha berbuat jahat kepadanya, yang berusaha menganiaya dia, dan dalam situasi ketakutan, dalam situasi tidak berdaya, lemah, dia berkata, "Tuhan Yesus, tolong aku.
Kalau kamu benar-benar Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang bos saya, selamatkan aku. Lalu saudara, tiba-tiba ada kekuatan baru yang menggerakkan dia, menggerakkan tangan kakinya untuk melawan, dan dia berhasil menendang penganiaya tersebut, dan dia lari, dia ditembaki, dia terjun ke jurang. Ada sungai di bawah jurang tersebut, dia ditembaki, kakinya kena, dan arus sungai membawa dia ke tepian dan warga masyarakat menolongnya. Lalu ketika dia sadar, dia membuka mata, ternyata dia masih ada di dunia ini. Dia masih hidup dan dia berkata, aku mau percaya kepada Tuhannya, bos saya, kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh lihat bagaimana dari firman Tuhan pada hari ini seorang pemazmur mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Dalam ayat 5 sampai 6, kesesakan yang dialami oleh Daud dikatakan gelora-gelora maut mengelilinginya. Banjir-banjir jahanam menimpanya. Tali-tali dunia orang mati telah membelitnya. Dan perangkap-perangkap maut terpasang di depannya. Perangkap-perangkap maut terpasang di depannya. Betapa berbahayanya saudara kehidupan yang dialami oleh seorang Daud. Betapa berbahayanya tantangan yang dihadapi seorang pemazmur. Dan memang secara logika manusia gak mungkin dia bisa selamat dari lilitan maut tersebut. Tetapi di dalam kesesakan tersebut, Daud melakukan hal yang benar. Dia berseru, dia berteriak, dia memanggil nama Tuhan. Dia memanggil Allah. Dan dia percaya teriakannya, seruannya itu akan didengar oleh Allah. Dia mengimani itu. Dia berseru dan berteriak kepada Tuhan yang adalah gunung batu, tempat perlindungannya. Dan dia selalu meyakini Allah selalu mendengar seruan hatinya. Allah memperlihatkan keperkasaan dan kuasanya. Dan kuasa Allah dalam ayat berikutnya, di ayat 8 itu dilukiskan dengan kata goncanglah bumi, dasar-dasar gunung gemetar. Goncanglah bumi. Ternyata alam semesta juga saudara menunjukkan kuasa Allah. Saudara, kita diingatkan betapa seringnya kita membutuhkan pertolongan yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Bisa jadi saudara, kita tidak dapat memahami pujian Daud karena kita belum pernah berada di situasi seperti Daud alami. Bisa jadi kita bertanya pada diri kita, kok bisa ya seorang Daud itu benar-benar memiliki keyakinan dengan kuasa Allah. Daud sudah mengalami kasih Allah, kuasa Allah yang senantiasa menjaga kehidupannya. Ya saudara, mungkin kita sendiri mau mencari pertolongan manusia sebelum datang kepada Allah. Kita datang kepada saudara, kepada teman, tapi ya itu terkadang manusia punya keterbatasan. Tapi Daud, dia benar-benar mengenal Allah. Dan semua itu lahir dari pengenalan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Daud. Dia diselamatkan dan dilepaskan dari mara bahaya yang mengancam kehidupannya. Saudara, begitu luar biasa perlindungan Allah. Dan itu yang memberikan Daud kekuatan untuk terus maju dalam iman dan pengharapan. Apapun yang terjadi, dia siap menghadapinya. Karena dia yakin Allah berdiri di depan Daud.
Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari saudara berseru dan berteriak kepada Tuhan. Berseru dan berteriak kepada Tuhan. Dalam arti kata kita benar-benar berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rangkulan Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang setia, mendengarkan seruan dan teriakan kita minta tolong. Karena itu berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan setiap saat. Mari saudara, ingatlah kasih Allah, ingatlah janji Allah yang akan senantiasa menjaga kita. Ulangan 11 ayat 13 berkata, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin langkahmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan senantiasa menjaga kami, melindungi kami, karena Engkau adalah gunung batu kami yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan senantiasa memberikan kami kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, biarlah semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, melalui pengajaran-pengajaran firman yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kami boleh lagi memperlengkapi diri kami, mempersenjatai diri kami, agar kami boleh menghadapi segala pergumulan, segala tantangan yang terjadi di hadapan kami, dan tetap percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami, yang mampu melepaskan kami dari segala belenggu kesakitan. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan para jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang berdiri di dalam kehidupan mereka, dalam pikirannya, dalam segala rencana kehidupannya, agar Tuhan yang senantiasa memberinya hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh lagi melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan juga semua jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang memberikannya kesabaran, memberikannya pengharapan, memberikannya kekuatan yang baru untuk berjuang melawan segala sakitnya, agar melalui pengobatan yang diberikan para medis, mereka beroleh kesembuhan dan mampu bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua kehidupan para umat-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Biar Tuhan yang hadir sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan adik-adik kami yang berada dalam pendidikannya boleh juga mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Dan mereka boleh berhasil menjadi anak-anak yang membawa kebahagiaan bagi para orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Berkati gereja-Mu Tuhan, gereja KBP Maranatha Rawalumbu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para pegawai dan semua jemaat. Engkau yang mempersatukan kami di dalam kasih setia-Mu, sehingga kami boleh sehati sepikir, dan nama Tuhan yang kami permuliakan di dalam setiap pelayanan kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.
di